Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitahdibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabau sabila rasyad. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin rahimakumullah. Barang siapa yang dengan sengaja tidak mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Demikianlah ungkapan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Property Parenting Cara Nabi Mendidik Anak karya Dr. Muhammad bin Abdul Hafidz Suwaid. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa anak merupakan bagian dari keluarga yang harus dididik dan dibina oleh orang tuanya dengan nilai-nilai takwa agar menghasilkan generasi yang berguna, berbakti pada orang tua, agama, bangsa, serta bermanfaat untuk sesama. Sebab jika anak tidak dididik dan diarahkan dengan baik, tentunya akan tumbuh dan berkembang menjadi orang yang fasik, perilakunya munafik, berkarakter picik, berwatak licik, berbuat sesuka hati, yang penting asyik, tak peduli pada orang tua menjadi ani. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah hadirin sebagian kecil kondisi generasi muda zaman sekarang yang sudah sangat mengkhawatirkan. Lalu bagaimanakah solusi Islam dalam membentuk generasi yang berkarakter ini? Sebagai jawabannya, peran keluarga dalam pembentukan akidah dan akhlak anak bangsa adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin yang kami hormati, alhasil ayat ini sebagai instruksi Allah kepada kita agar mendidik dan membina anak-anak kita supaya telah menjadi generasi-generasi yang berkarakter, akhlaknya benar, akhlaknya pintar, bermental suhar, bukannya menjadi generasi-generasi yang nakal, wataknya bengal, perilakunya brutal, berjiwa berandal, yang akan membuat warga kesal, akan menjadi penghambat kejayaan bangsa di kancah internasional. Betul. Timbul pertanyaan, di manakah lembaga pendidikan terbaik untuk anak-anak kita? Profesor Dr. Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah jilid 14 halaman 327 menjawab bahwa lembaga pertama dan pertama guna mendidik anak-anak kita yaitu harus bermula dari keluarga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ainu auladakum alal birri, bangsa Islam rojalukum min waladi." Bantulah anak-anak kalian untuk berbakti. Barang siapa menghendaki, dia dapat mengeluarkan sifat durhaka dari anaknya. Hadis riwayat Tabrani. Namun sayang hadirin, di balik semua itu tidak sedikit kita temukan keluarga yang berantakan. Anak kurang perhatian, ayah sibuk pekerjaan, ibu sibuk arisan. Kalaupun lagi di rumah malah sibuk internetan. Komunikasi anak dengan orang tua jarang dilakukan. Bahkan yang paling mengerikan saat ini, banyak suami istri yang mengalami perceraian. Berdasarkan laporan statistik Indonesia pada tahun 2022, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus. Adapun sekitar 75,4% perceraian terjadi karena cerai gugat dari pihak istri, sedangkan 24,6% cerai talak dari pihak suami. Kondisi itu sungguh memprihatinkan karena perceraian dapat menimbulkan pengurusan anak terabaikan, sehingga mereka lebih memilih hidup di jalanan, menjadi preman dan gelandangan daripada frustasi melihat orang tua tidak menjadi teladan. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu seperti apa upaya pemerintah dalam membentuk generasi yang berkarakter ini? Alhamdulillah hadirin, saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan program penguatan pendidikan karakter, terutama di lembaga pendidikan
pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, yakni integritas religius, nasionalis, gotong royong, dan mandiri dalam menghadapi berbagai problem masyarakat. Semua itu dilakukan agar para siswa tidak hanya dicetak menjadi orang pintar, tapi juga menjadi orang yang benar. Namun hadirin, upaya pemerintah itu akan lebih terlaksana jika ditopang oleh peran keluarga yang datang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada para orang tua agar lebih mengoptimalkan peran keluarga dalam mendidik anak-anaknya agar memiliki karakter mulia. Kepada generasi muda, jadilah generasi yang berkarakter positif agar orang tua dan negara merasa bangga. Kepada aparatur pemerintah, teruslah perkuat pendidikan karakter, jalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua, perketat sistem pengawasan agar anak kita tidak terbawa hanyut dalam pergaulan yang merusak moral generasi muda. Setuju hadirin? Jika langkah tersebutlah kita lakukan, kami yakin membentuk generasi yang berkarakter pun akan menjadi kenyataan, dan kita termasuk insan-insan yang beramal kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan, sebagaimana terangkai dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpahan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan ayat suci tadi, syarahan ini dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk generasi yang berkarakter haruslah bermula dari optimalisasi peran orang tua dan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Jika keluarga sudah berfungsi sebagai lembaga pendidikan, maka generasi yang berkarakter pun akan terwujudkan tanpa mengalami kesulitan. Semoga generasi muda Indonesia menjadi harapan di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah syair. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling